Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Pemi dan beliau perkenalkan salah satu suhu saya atau bapak saya yang bernama, silakan Pak. Nama saya Basrinal. Tempat tanggal lahir Ngoro Labu atau kampung kecilnya Lundang, tanggal 6 bulan 10 Oktober 1961. Baik Pak. Jadi sekarang kita akan mendengar atau menceritakan cerita yang pernah Bapak alami. Tapi karena pemerintah menganjurkan kesehatan protokol, sekarang kita cek suhu Bapak. Ya, oke. Silakan. Tangan aja Pak. Baik, normal. Mudah-mudahan Bapak di dalam keadaan sehat walafiat. Apa Pak? Baik. Baik Pak. Ya. Saya akan menanyakan tentang kisah kehidupan Bapak, yang mana Bapak kan banyak negeri atau kota-kota yang telah dilampaui. Contohnya di Bukit Tinggi, dengar kabar. Jadi daripada kabar lebih baik langsung sama Bapak. Jadi silakan Pak, ceritakan dari Bapak SD dan pengalaman Bapak yang di SD kayak mana Pak? Ya, baiklah. Sebelum saya menceritakan pengalaman mulai dari SD sampai akhir-akhir ini, tentu saya masih ingat dulu kami bersaudara 7 beradik. Siap. 2 perempuan, 5 laki-laki. Kebetulan saya yang nomor 5. Jadi yang besarnya siapa Pak? Yang besarnya kakanda saya sudah almarhum Sofian Suri. Di bawah beliau ada Yunasri atau Kujang. Di bawah Yunasri itu Jul Basri, itu masih hidup. Masih hidup beliau ya. Jul Basri ada lagi yang perempuan Erna Yeti, masih hidup. Alhamdulillah. Di bawah Erna Yeti ada saudara saya laki-laki Musrijal, itu di Kerang Putih, masih hidup. Di bawah Musrijal saya sendiri Basrinal, ya. Di bawah Basrinal ada adik saya Yusliati, panggilan Gati. Jadi saya masuk SD tahun 70. Tahun 70 ya Pak? Ya, 1970. Kebetulan saya SD di Kota Anyer. Di Kota New. Ya, Kota Anyer. Ya, Jadi Kecamatan Sungai Pagu ya Pak? Kecamatan Sungai Bagu ya. Kabupaten Sulawesi Selatan ya? Ya. Dulu kan belum ada kabupaten gitu. Iya. Kalau sekarang udah Kabupaten Sulawesi Selatan. Kalau sekarang Sulawesi Selatan, kalau masa Bapak dulu Itu ada camat camat. Sungai Pagu dan Camat Sangir, ada 2 kecamatan di Sulawesi Selatan. Oh, masih. Satu Sungai Pagu, 2 kecamatan Sangir. Siap. Ya. Iya. Jadi saya SD di sana sampai kelas 4. Kelas 4 ya Pak? Ya. Kelas 4 saya pindah ke Kerang Putih, Sangir. Sangir ya? Kebetulan orang tua saya tahun 1960 mengambil itu tanah di sana. Beli Ya. sepetok tanah kalau Bukan beli, itu waktu itu istilahnya rimba. Oh. Masih bebas mengambil tanah di sana. itu. Kami dari Murlabu banyak ke sana, termasuk orang tua saya ke sana. Siap. Ambil tanah di sana, ya. Mulai dari rimba itu di Taruko menjadi sawah. Jalan di sana buat rumah, Iya. ya. Bermacam pengalaman di sana sehingga jadi sawah. Sehingga di sana saya juga sekolah dari kelas 4 SD sampai tamat SD. Jadi setiap kelas 1 sampai kelas 4 Saya di Kota Anyer. Kota Anyer ya. Di dalam sekolah 1 sampai kelas 4 di Kota Anyer, apa aja yang Bapak alami tentang kelucu-lucuannya? Waduh, lucu sekali lah kalau gitu, ya. Saya entah bagaimana ya, entah termasuk hobi dulu entah bagaimana, istilah orang sekarang bercakap,
atau berkelahi sering. berkelahi. Ya, Iya, iya. pernah saya berkelahi sama teman saya sendiri, satu bangku. Satu bangku berkelahi. Berkelahi, tapi itu zaman itu dulu kan masih bisa diadu domba oleh Teman-teman. yang tinggi-tinggi, Iya, yang yang lebih senior. tua. Iya, yang Ya. senior. Padahal kita teman, ya. Iya, iya. Akhirnya kita juga sempat berkelahi sama dia. Setelah berkelahi, kawan lagi gitu. Jadi nggak ada rasa-rasa dendam itu, nggak ada ya, Pak. Nah, sampai di sana juga seperti itu, di Kerang Putih, ya. Kita juga sempat berkelahi, apalagi kita dari Morlabu ini kan orang-orang sana kan kaget juga waktu itu kan. Iya, waktu masa bapak itu ya. Sampai saya juga berkelahi di sana. Akhirnya saya banyak teman di sana kan. Iya, iya, iya. Ya, ada suka duka yang kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Apa itu, Pak? Waktu di SD saya di Kerang Putih, kebetulan di rumah itu banyak tanaman-tanaman, ada cubada, ada jengkol semuanya. Itu mau sekolah itu pagi-pagi ada nangka itu masak. Cubada istilahnya. Cubada kalau bahasa Minangnya ya. Kalau bahasa Indonesianya nangka. Ya, maka apakan oleh kakak saya cubada itu di apa namanya Di belah-belah. di belah itu kan, Iya. masukkan dalam baskom, Iya. suruh saya bawa ke sekolah. Jualan. Jujung lagi pakai kepala itu, ya. Iya. Tapi karena kita berasal dari petani, ya, bukan dasarnya orang kaya, kita nggak malu. Iya. Nanti sampai di sekolah, ya, sedikit jual. Iya. Pulangnya nanti saya bawa uang, saya store sama kakak saya. Sampai saya tamat di sana. Kalau bapak ibu masih ada pas bapak sekolah SD itu? Oh masih. Masih Bapak ada saya, kedua-duanya? Ya ada, masih ada. Bapak Iya. saya tani, Iya. ya. Emak juga tani. Iya. Cuma hobi dari bapak saya itu berburu. Berburu. Ya. Berburu babi. Enggak, bukan. Ruso. Oh, Ruso, kijang, nembak, kijang. lampu Rusa malam, ya? ya rusa, ya, maimak kijang itu di atas pohon macam. Iya, iya. Nah, dengan itulah nanti daging-daging itu dapat kadang-kadang dijual di sana Dan dikasih untuk tetangga. menyambung hidup gitu kan, untuk menyiapkan sawah-sawah yang di Teruko itu. Sampai saya di sana tamat sekolah. Sampai di Kerang Putih ya. Ya, di Kerang Putih saya ujian kalau nggak salah dulu di SD Sungai Lambai. SD Sungai Lambai. Jalan kaki itu dari Kerang Putih ke Jauh juga itu ya, Pak? Ya, ujian. Pas masa-masa bapak itu berjalan ya kan. Ya, Kalau jalan. sekarang enak lah tahun-tahun 2020 ini enak ya kan. Sudah enak. Iya. Pakai motor, pakai malah ada yang Mobil. pakai mobil gitu. Iya. Kalau kami dulu jalan kaki, kadang sandal aja nggak ada. Ya, Jadi pas dari Karang Putih ini ke Sungai Lambai ujian, apa rintangan yang bapak alami? ya rintangan kadang-kadang karena itu banyak rimba pinggir jalan itu kan, ada babi lah yang Lewat. motong itu kan ngeri juga. Tapi kan kalau udah biasa kan nggak apa-apa lagi. Kita kan pergi sekolah pagi, pulang sore. Jadi pesan-pesan buat anak-anak yang tahun-tahun 2000-an ini Pak, atau 2020 ini, dibandingkan dengan masa bapak, apakah pesan-pesan untuk remaja-remaja sekarang? Ya, pesan saya satu-satunya semangat. Apalagi sekarang sudah lengkap, peralatan lengkap, sudah gagah, pakai sepatu, pakai motor lagi, ya. Hanya semangat yang kurang. Kalau dulu kami tidak punya apapun, tapi semangatnya tinggi, Pak. Dengan semangat itulah kita menuju masa depan. Jadi tolong anak-anak muda-muda sekarang, tolong semangat. Satu, disiplin satu. Tidak ada orang yang sukses tanpa semangat dan tanpa disiplin. Jadi saya pesankan kepada anak muda-muda sekarang, ya, tolonglah semangat, disiplin, saya bisa. Siap. Mudah-mudahan. Baik Pak, Ya, jadi setelah bapak ceritakan tentang ke Sungai Lambai tadi, akhirnya bapak lulus. ya, saya lulus di sana. Lulus. Ya. Alhamdulillah. Dengan nilai bagus ya Pak, dengan semangat tadi. Ya, bagus lah karena Alhamdulillah. satu lokal itu hanya 6 orang, saya sendiri laki-laki. Jadi saya juara bagian laki-laki. Iya. 6 orang, Ya. bapak satu-satunya laki-laki. Iya. Yang 5 orang itu perempuan. perempuan. Ya.
Termasuk gagal lah bapak dia. Saya yang paling gagal. Iya. Jadi kalau pesan-pesan bapak dulu kan kayak gitu. Kalau ingin tinggi, berbaulah dengan yang pendek. Iya. Kalau kita ingin merasa tinggi, cari teman yang rendah. Iya. Pasti kita tinggi. Iya. Jadi kalau yang hitam, Hah? kalau hitam kayak saya pak, Cari teman yang putih. ya pertama hitam lah Pak, lagi. Jadi cerita lanjutnya pak, Ya. tamat bapak terima ijazah SD di Karangputih. Lanjutnya kemana pak? Saya kalau tidak salah saya tamat tahun 75. Tahun 75. Ya, 75 saya sudah tamat SD. 76 saya masuk SMP. Saya kembali ke itu ke Murolabu. Oke, Lundang. kampung. Ya, kampung ya. Iya, ke Lundang ya pak. Berarti Karangputih itu saya anggap itu tanah rantau saya lah. Rantau. Kan. Saya kembali saya masuk ke SMP 2. SMP 2 SMP 2 di yang Murolabu, Kampung sekarang Trandam. di depan Kapolsek Sungai Pagu Bukan ke Polsek. di Kampung Trandam. Kalau tidak salah itu kepala sekolah saya itu Pak Sukliman Adin. Pak Sukiman Adin. Sukliman Odin namanya kan. Kemungkinan beliau sekarang udah almarhum. Udah almarhum. Kita doakan beliau Ya. ditempatkan di sisi Allah. Ya. Jadi Pak, lanjut di SMP 2 itu ada nggak pengalaman-pengalaman Bapak yang usil bukan yang berkelahi lagi Pak? Ada satu pengalaman waktu itu yang tidak bisa saya lupakan. Saya berteman satu bangku itu dengan Agus Haril. Dia Kopassus sekarang sudah mayor pangkatnya kan. Saya satu bangku sama dia. Itu teman akrab. Kata-kata orang selapiak ketiduran. Oh gitu kalau Suare. bahasa Minangnya ya Pak. Lawan kare. Iya. Sekarang beliau ada di Kopassus. Ya, sekarang beliau Kopassus masih dinas. Ya. Kalau beliau pulang sering kontak saya. Mas komunikasi lanjut ya Pak. Saya satu bangku sama dia. Iya. Kadang-kadang saya seminggu di Sungai Aro di rumah beliau. Kadang beliau seminggu juga di Lundang. Iya. Jadi waktu itu ya ada pengalaman saya waktu SMP 2 itu nyanyi berantai, ujian bernyanyi. Ujian bernyanyi. Iya. Iya. Tes vocal kayaknya. Ujian kesenian itu. Iya. Jadi pengalaman ini sangat lucu sekali. Maklum aja lah kita masih ya masih dekat anak-anak lah istilahnya kan. Iya. Nyanyi puber berantai ya, Pak? itu kalau kita sudah nyanyi tunjuk lagi yang lain. Iya. Jadi nanti yang lain lagi ke depan. Iya. Jadi saya berbicara sama Agus Haril ini, ya lucu nih Pak. Waktu itu kami punya celana ini kan sampai lutut nih. Iya. lebar, ya. Pas masa itu pendek-pendek kan. Kebetulan harus liting celana saya itu Los. rusak ya. Kami waktu itu enggak istilahnya tobeles ya, enggak pakai kulot. Topless barang ini. Topless, ya. Iya. Jadi kata teman saya tadi, kata Agus Haril tadi, Iya. keluarkan aja rambutnya dikit waktu kamu nyanyi nanti ya. Iya. Iya. Kami nyanyi depan seperti itu. Iya. Nyanyinya masih ingat saya itu. Ya. Kalau nggak salah saya nyanyi dip mata dikedip. Oh, dip mata kedip. Ya. Nah, nanti waktu saya sudah nyanyi kan, Iya. orang tuh lihat semua. Iya. Orang ketawa semua. Guru saya heran, apa yang diketawakannya? Baru ke depan saja saya sudah ketawa, orang belum nyanyi lagi sudah ketawa. Karena setting los tadi gitu. Karena prosedur di los. Iya. Akhirnya nanti saya tunjuk lagi Gus Haril. Gus Haril nanti sudah nyanyi, tunjuk lagi yang lain. Iya. Sekarang nggak ada lagi nyanyi berantai itu. Itu ujian. Jadi itu, ujian contohnya nyanyi berantai itu coba bisa Bapak contohkan satu Pak. apanya? Nyanyi berantai itu Pak. Ya misalnya teman kita nyanyi. Iya. Nanti kita ditunjuknya. Kita lagi ke depan. Oh gitu. Misalnya Ke depan nyanyi lagi. Bapak nyanyi misalnya. Dip mata di kedip. Lanjut. Iya, seperti itu ya. Oh, lanjut Bapak yang yang nyambung. Ya. Oh gitu. Dip mata di kedip itu kan nyanyi kita. Iya. Kedip mata di kedip,
di mata di kedip, artinya banyak sekali, ingin kenal barangkali. Kira seperti itu kan? Jadi sambungannya teman-teman bapak lagi. Ya, sambung teman-teman. Nanti selesai kita nyanyi, tunjuk lagi orang lain. Oh gitu. Kalau biasanya kalau kita kan nunjuk yang perempuan, Iya, gitu kan, yang perempuan nanti nunjuk laki. Iya. Pasang-pasangan gitu. Iya. Yang menunjuk gitu ya pak. Ya, Jadi yang nyanyi bapak yang di Kopassus ini, bapak siapa nama tadi pak? Bapak Agus Haril tadi. Bapak Agus Haril tadi, apa yang bapak pas ditunjuk teman bapak tuh, apa yang beliau nyanyikan? Nyanyi dia begini. Marilah kemari, hei, oh kawan. Dia boleh tegas sampai sekarang kan tegas. Sampai sekarang. Akulah di sini. Nah, gitu nyanyinya. Iya. Makanya beliau jadi Kopassus ya pak. Sudah sekarang alhamdulillah hebat ya kan. Jadi kita potong dikit pak pengalaman bapak di SMP sampai tamat di SMP 2 bapak ya. SMP 2 saya tamat alhamdulillah. Tamat siap itu Pertambahan tahun ajaran waktu itu. pertambahan ajaran. Ya, pertambahan tahun ajaran. Tahun ajaran waktu itu dirubah, ditambah sehingga saya sekolah itu 3,5 tahun. Oh. Karena ada penambahan tahun ajaran. Iya. Pengisiran gitu kan. Ya, lama juga ya pak. Ya. Tapi alhamdulillah bapak dengan hati ikhlas, semangat tadi dan tekun tadi, sekolah dari Lundang ke Kampung Terandam itu luar biasa jauhnya pak. Jalan kaki pak. Jalan kaki, apalagi yang bapak dari Kopassus ya kan. Iya, kami jalan kaki. Kadang-kadang bapak itu pakai sepeda, saya bonceng belakang. Iya. Boncengnya tidak ada tempat duduk. Berdiri aja itu. Berdiri di atas sumbu itu pak. Iya, itu masa aku pernah mengalami Itu kayak sambil lari aja, tidak ada berhenti itu. Sepeda tidak ada berhenti itu kita naik. Lambat-lambatnya langsung lompat naik sendiri kan. tangan di Tangan kedua. ya. Buku kadang-kadang tuh sisi pinggang. Iya, siap. Itu kayak kami sekolah. Dan karena semangat ya dan disiplin juga, kita juga bisa berhasil lulus di sana. Baik pak, Ya. sudah bapak di SMP 2. Kalau sekarang kan masih SMP 2 kan? Ya, masih kedua. SMP 1 yang di depan lembaga kan pak? Ya. Lembaga Muara Labu. Tamat apa enggak bapak di sana? Ya, saya lulus ke sana tamat. Alhamdulillah. Ya. Jadi tamat bapak di sana, ijazah udah dipegang. Kemana bapak berpikiran untuk menyambung sekolah lagi? Waktu itu saya masuk SMA, ya. Kebetulan SMA Muara Labu kan sudah ada SMA negeri. SMA Baru negeri. berdiri SMA negeri Di tahun tahun 78 ada SMA sana. 78. Ya. Di tahun 78 Ya. SMA negeri. SMA negeri Muara Labu. Belum ada kayak kalau tahun 2000 ini kan udah 2020 ini udah SMA 1. Nah, sekarang belum SMA negeri Muara Labu aja. Pas masa-masa bapak negeri Muara Labu aja. Ya. SMA negeri Muara Labu ya. Sehingga orang dari Lubuk Gadang, Sangir, Alan Panjang, Suryani itu ke Muara Labu sekolah semua. Jadi Kena satu-satunya sekolah. SMA di masa bapak itu satu-satu SMA di Sok Saten ini. Iya. Pas masa 78 itu tahun 78-an. Iya. Siap. Jadi diterima bapak di sana. Saya diterima di sana, ya. Diterima sana. Kebetulan saya ambil jurusan IPS. IPS bapak. Ya, karena kita hobi juga sejarah gitu. Sejarah. Nah, Termasuk sekarang ini kan bersejarah kita. kita Ya. juga sejarah. Iya. Saya tahu sejarah itu adalah pedoman untuk masa-masa yang akan datang. Iya. Tanpa sejarah kita tidak akan maju. Jadi tahun 79 saya masuk SMA kelas 1. Sebelum bagi jurusan saya 1G kalau tidak salah. Setelah itu bagi jurusan saya dapat IPS. IPS loh. Ya, saya punya teman akrab waktu itu namanya Des Amril dan Zulkarnaini. Zulkarnaini itu adalah sudah jadi kepala dinas sekarang di dinas sosial Di Kabupaten Selatan sekarang ya. Selatan.
Itu teman akrab. Yang beliau di sosial, dinas Iya. sosial sekarang Pak. Ya sebelum itu beliau di dinas pendidikan. Oh, sebelum itu beliau di dinas pendidikan. Nah, Sekarang di dinas di sosial. sosial. Ya. Karena beliau kepala dinas jadi belum pensiun sampai sekarang. Iya. Nah, saya 3 tahun di sana SMA. Saya juga masih ingat satu nostalgia yang tak pernah dilupakan. Nostalgia masa-masa SMA. Masa-masa SMA itu kan. Iya. Saya SMA itu ya kata-kata tukang rabab kok dikacak bati kacak langan. Iya, Pak Juawaknya Selalu nagari. awak. Ya dunia bawa punyu. Apa tuh? Nambaga awak, nanggaga awak, yang awak kan Iya, model iya. itu. Iya, iya. Ya. Jadi pada suatu hari waktu itu saya sudah kelas 3 SMA. Yang teman saya Desa Samril ini temui saya. Bahasa awaknya, Bas, adiknya dikeroyok di orang Kota Baru. Tolonglah, wak selesaikan. Di mana yang ini? Di pasar. Di pasar. Itu di lapangan tenis itu dulu kan lapangan basket. Iya. Lapangan basket. Setelah kami situ naik sepeda, ya. Ternyata situ sudah ada rombong-rombong dari Kota Baru itu, termasuk adik guru saya, Lewis namanya. Oh, mamaku tuh Pak. Ya, si F. Jamin, Lewis, dia sekolah di SMEA. Iya, iya, iya. Itu di Rawang ada Dedek Mali, Iya, ya. iya. Adik dari Desa Samril ini si Edi namanya. Dengan itu dia berkelahi. Iya, iya. Sehingga orang itu sudah persiapkan di lapangan basket. Jadi udah ada diperencanakan itu. Sudah direncanakan untuk berkelahi, makanya diadu, ya. Iya. 1 lawan 1. Sudah diadu 1 lawan 1 karena sudah berkelahi. Namanya itu masa udah masuk kan, Iya. udah masuk ada juga preman dari daerah sini. Iya. Akhirnya terjadilah perkelahian bersama-sama. Bentrok kan bersama-sama Di dalam lapangan basket itu Pak. di lapangan basket di depan sekolah SMK itu di dekat Puskesmas sekarang. Iya. Ya, dia sudah main kejar-kejaran itu, sehingganya ada yang meninggal. Ada yang meninggal Pak. Ya, kena pisau sama teman saya Irwan. Iya. Ya, mungkin tidak sengaja kali karena dia berkelahi ini pisau gini, ada yang ngejar itu anak SMP. Iya. Ya, akhirnya meninggal. Semuanya masuklah ke itu penjara. Bersama-sama Bapak. Iya, 8 orang dari Kositalang ini, 8 orang juga dari Kota Baru. Iya. Kebetulan yang di Kota Baru itu juga ada kemenakan kita, adik kita, Iya, iya, iya. anak Kak Johannes si Ip. Oh gitu. Oh, Kanda F. Ya, Iya, iya. Jadi berapa lama Bapak yang berada di dalam penjara atau bui? saya penjara 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Di pihak rumah sekolah, apa tanggapan tentang Bapak ada di dalam itu? Ya kalau pihak sekolah tentu diserahkan aja sama hukum. Oh gitu. Diserahkan sama hukum. Kalau memang ada aturannya dia nanti bisa sekolah lagi, ya sekolah lagi. Kalau enggak apa boleh buat. Iya, bisa dicabut kan Iya. gitu. Tapi saya baru 1 kali ya pengalaman dalam penjara itu. Saya kan hobi cerita. Iya. Setiap malam cerita. Iya, Ya sama teman-teman. Cerita lucu kayaknya nih. Lucu, ada yang lucu, ada yang ini. Iya. Karena saya jadi angkat jadi ketua kamar 1 saya. Oh gitu. Jadi sambil cerita tengah malam sama teman-teman, dan dia masuk kumbang ke dalam telinga saya. Iya. Kumbang, ya, masuk. Oh, datang di saki bahasa awaknya basi petiang di sakinya kan. Iya, iya. Balenong di saki kan. Iya, iya. Sudah di bekonya tangan tak dapet lah, Iya. mencucuk ke dalam tuh. Sehinggonya tuh saki marah uang berputar-putar di situ. Iya. Datanglah penjago-penjago LP itu bawa pistol. Kecilnya itu lah laba bunuhan di dalam. Oh iya, iya. Kira waktu datang di pistol, kiranya awak nolong itu kumbang musuh kan. Malam itu aja dibawa ke rumah sakit, Iya. Puskesmas, ya, untuk di kumbangnya. Ya, Diambil ya, Ge, diambil. Waktu dia nyesapi, dia nyesender di sapi, no kecil no kumbang di sapi, kira di niang telingo ko yang pacian nyujujui itu tuh tambah sakit. Akhirnya 3 hari kumbang ko di dalam. Iya. Ya dia GUB bapak supaya kumbang ko mati minyak
TGUB 3 hari baru bisa diambil lambe-lambe. Karena di niang telingo ko lah cabia. Itu dia ambil pertama. Waktu dia pokok kan, kubang ko lah kare. Iya. Kubungkui lah jo Maroko. Iya. Kalau dia kawan-kawan mencelia, itu ndak, istilahnya ndak terlupakan. Iya iya. Nah, Di kumbang Iya. kumbang jadi. Ya, mungkin kumbang ko ang tak mandanga telingo selama itu.